Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Wilia Jijah, mahasiswa PPG Dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus 4 pada mata pelajaran Komputer Akuntansi, materi pembelian bahan baku dan pembayaran utang. Mari kita simak video pembelajarannya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini kita akan belajar tentang komputer Akuntansi. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mungkin? Silakan Khadijah. Persiapan. Siap. Terus siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar, di absen dulu ya. Fathana, Hadiroh. Fitriani Sofwan, Flora, Hadiroh. Kalista, Hadiroh. Salma, Zakia. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya, sehat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Walaupun cuacanya mendung, harus tetap jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang kan musimnya udah pergantian nih, udah mulai musim hujan. Jangan sampai kalian sakit karena mau sebentar lagi mau apa? Ya, sebelum belajar dilihat dulu di atas mejanya sudah rapi atau belum. Kalau masih ada sampah, disingkirkan dulu sampahnya. Kemudian yang di atas meja ada laptop, buku, alat tulis, buku ya, buku paket buku. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembelian bahan baku dan Pembayaran utang. sebelum masuk ke materinya, kita ingat-ingat dulu nih di pertemuan sebelumnya. Di komputer akuntansi itu kan dibagi menjadi dua materi ya, yaitu data awal dan Transaksi. Sebelumnya di data awal yang telah kita input ada apa aja? Yang terakhir Inventory. atau Persediaan. Nah, ini adalah data awal. Jadi kalau kita mau masuk ke transaksi, yaitu pembelian yang akan kita bahas hari ini, kita harus sudah menyelesaikan data awalnya terlebih Dahulu. Setelah kita mempelajari nih pembelian dan pembayaran utang, kira-kira manfaat yang akan kita dapatkan apa? Manfaatnya susah. Bisa mencatat. Kalau misalkan punya perusahaan, kemudian di perusahaannya ada transaksi pembelian, maka kita nanti bisa mencatatnya. Kemudian Supaya tahu laba ruginya. supaya tahu laba ruginya, berapa pembeliannya, berapa penjualannya gitu ya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, misalkan nih yang punya usaha, kira-kira Untuk tahu utangnya berapa. ya bisa. Jadi kalau misalkan pembeliannya secara kredit, nanti kita bisa tahu utang kita berapa, kemudian berapa yang harus kita bayar. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode demonstrasi. Jadi nanti Ibu contohin dulu cara inputin gimana, kalian ikutin. Dan praktik diharapkan kalian dapat menganalisis dan melakukan
Pencatatan transaksi pembelian bahan baku dan pencatatan transaksi pembayaran utang. Pembelian adalah suatu usaha atau kegiatan pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Dalam sistem pembelian terdapat dua macam, yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit. Transaksi pembelian secara kredit akan mengakibatkan adanya utang atau kewajiban perusahaan yang terbayar di kemudian hari. Transaksi pembelian secara kredit akan mengakibatkan adanya utang atau kewajiban perusahaan untuk membayar di kemudian hari. Pembayaran utang adalah sistem yang mencakup segala aturan dan mekanisme yang fungsinya digunakan untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan transaksi, seperti adanya pembelian secara kredit dan setelah diakui sebagai utang maka dilakukan pembayaran. Jadi apa itu pembelian? Suatu usaha kegiatan barang yang dilakukan. Kemudian pembelian dibagi menjadi Dua. yaitu Pembelian tunai. pembelian tunai dan Kredit. nah kalau pembelian kredit berarti mengakibatkan adanya Utang. ya. Jadi materi kita hari ini kan ada dua ya, pembelian bahan baku dan pembayaran utang. Keduanya itu saling berkaitan. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan keterkaitannya? Karena kalau beli utang. Kalau beli secara Kredit nanti jadinya utang. iya, jadi kalau misalkan kita belinya secara kredit maka akan menimbulkan adanya utang. Jadi dua materi ini saling berkaitan ya. Sekarang cara menginputnya. Di sini ibu punya soal nih. Jadi kita punya studi kasus yaitu studi kasus Sansuria Furniture. Dokumen apa? Penjualan. Ya, di sini yang pertama dokumen pertamanya adalah faktur penjualan. Kemudian yang keduanya adalah bukti keseluruhan. Jadi ada dua dokumen yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi kita bikin hipotesis awal nih atau dugaan sementara. Dugaan sementaranya adalah bahwa penginputan transaksi pembelian bahan baku secara kredit pada aplikasi Mayo akan mempengaruhi penginputan transaksi pembayaran utang. Nah sekarang kan kita belum input nih pembayaran utangnya. Jadi kita belum tahu nih apakah betul mempengaruhi atau tidak. kasus pembelian bahan baku. Berapa unit yang dibelinya? 4 unit dibeli dengan harganya satunya berapa? 3.500.000. Jadi totalnya berapa? 14 juta. Ada pajaknya nggak? Ada. Berapa pajaknya? 1.400.000. 1.400.000. Maka totalnya berapa? 15.400.000. Tanggal 3 Agustus 2018. Kemudian nomor fakturnya FP308. Sampai di sini silakan dikerjakan dulu. Dokumen 2 ini adalah nama dokumennya apa? Studi kasus 2.
terminnya Berapa? 230. Transaksinya tanggal 3, dibayar tanggal 10. Kira-kira masuk termin nggak? Masuk periode diskon nggak? Masuk. Karena dibayarnya Kurang dari 10 kurang dari 10 hari. berarti ada diskon nggak? Ada. Berapa diskonnya? 2%. 2% dari apa? Potongan dari 2% dari 15 dari 15 juta 400. 400. Menunya, untuk menunya kalau misalkan pembayaran utang kemana? Paybill. Berarti kita klik paybill-nya. Kemudian yang harus diisi adalah Toko platinum. dari atas dulu payroll account-nya. Jadi akun untuk membayarnya pakai cash. On hand. Kemudian suppliernya kita pilih Toko platinum. karena kita akan bayar ke toko platinum, maka pilih toko platinum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelian dibagi menjadi dua, yaitu pembelian tunai dan kredit. Pembelian kredit mengakibatkan adanya utang yang wajib dibayar perusahaan. Terus kesimpulannya, jadi kita harus berhati-hati saat menginput tanggal dan nominal. Jika salah menginput harga atau nominal angka, maka utangnya tidak terlunasi atau hanya dibayar setengahnya. Kesimpulannya adalah kita harus detail atau rinci dalam mencatat transaksi. Hindari kesalahan sekecil apapun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu selanjutnya kita akan mengadakan ujian praktik PAS. Untuk pengayaannya kalian pelajari retur pembelian. Jadi kalau misalkan ada pembelian, biasanya di tengah-tengahnya sebelum kita bayar tuh suka ada Itu pembelian aja. Iya, buku catatan, buku paket, Buku paket. ya jadi buku paket aja ya. Kalau kuisis lebih enak yang ada power up-nya atau enggak? Ada apa orang bisa biar adil Bu, biar adil. Kalau misalkan word wall, Enggak. KPD-nya dikumpulkan, Betul. yuk diberesin semuanya. Thank you for the happiness you. Sebelum kita akhiri pembelajaran, dipimpin doa dulu Ria. Ayo guys, persiapan. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita akan menulis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam